Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wat dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinil kulli kafah. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, awsikum wa nafsi bitaqwallahi. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha min haythu ma kunta wa ukhud bihi sayyi'ata hasanah tamhuha wa qalikum nasa fil khuluqil hasan. Jamaah sholat Jumat Masjid Babur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak anugerah kepada kita, baik materi maupun imateri. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan bagi baginda Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan kepada kita. Tauladan di sini bukan hanya dalam ibadah, relasi antara makhluk dengan Tuhan, melainkan juga relasi antar sesama makhluknya. Dengan kata lain, takwa di tangan Nabi dan para sahabatnya tidak hanya terbatas meningkatkan ibadah personal saja, melainkan juga ibadah dan aktivitas sosial menjadi ajang untuk meningkatkan ketakwaan. Oleh karenanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan dengan memperbaiki dan memperbagus kedua aspek ibadah tadi, personal dan sosial. Para jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara ibadah personal barangkali kita sudah maklum semua, yaitu seperti sholat, puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Level dan kualitas Nabi dan para sahabatnya dalam mengerjakan ibadah-ibadah ini tentu saja sudah tidak diragukan lagi. Ketulusan dan kekhusyukan mereka tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari generasi umat ini. Maka dari itu, mereka disebut sebagai generasi terbaik dalam perjalanan Islam. Begitu juga ibadah sosial yang telah dilakukan oleh generasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, termasuk generasi kita hari ini. Di antara contoh yang cukup fenomenal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah tidak melakukan balas dendam kepada kafir Quraisy pada saat penaklukan kota Mekah. Dalam kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah dikisahkan, Nabi bersabda, "Wahai kaum Quraisy, apa pendapat kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Kebaikan wahai saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia." Nabi pun bersabda, "Pergilah, kalian terbebas dari hukuman." Kita semua sudah pasti tahu bagaimana gangguan teror
selama masih di Mekah. Bahkan ketika di Madinah pun tetap mereka tetap mengejar dan membuat sekutu dari agama lain seperti Yahudi untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Namun itu semua tidak membuat Nabi dan para sahabatnya berkeinginan untuk membalas dendam. Pada saat terakhir di Fathul Makkah, Nabi malah menegaskan bahwa kaum kafir Quraisy merdeka dan bebas dari berbagai sanksi. Para sahabat pun ketika mendengar pernyataan Nabi juga tidak ada yang membantahnya. Mereka langsung mematuhi Nabi, meskipun tidak sedikit dari mereka yang pastinya mempunyai rasa marah atas kelakuan kaum Quraisy. Padahal seandainya Nabi dan para sahabatnya mau memberikan hukuman, tentu tidak akan ada pihak yang berani memprotes. Atau setidaknya Nabi dapat menjadikan mereka sebagai budak, sebab momen itu kekuasaan sepenuhnya berada di tangan umat Islam. Namun Nabi hendak mengajarkan kepada umatnya bahwa masing-masing manusia memiliki hak untuk merdeka dan bebas dari hukuman. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain strategi bersejarah tersebut, pada kesempatan lain masih banyak sabda dan sikap Rasulullah yang menunjukkan keperpihakan beliau untuk menjadi manusia merdeka. Seperti sistem perbudakan pada saat itu, Rasul malah mendorong umatnya untuk melepaskan status budak yang melekat pada diri seseorang. Dorongan ini dapat terlihat pada ajaran-ajarannya seperti janji pahala bagi yang memerdekakan budak, memerdekakan budak sebagai denda kafarah bagi pelanggar aturan tertentu, merdeka bagi budak mukotab menyijil ataupun kemerdekaan. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan man latoma maklukahu au dorobahu fakafaratuhu ayyu'atiqah. Siapa saja yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafaratnya berupa memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi ini hendak menegaskan bahwa budak tetaplah manusia sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena, apalagi menyiksanya. Inilah ajaran Islam yang sejati, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Budak selaku kasta sosial yang rendah tetap harus diperlakukan dengan baik dan sopan. Maka bila bermain tangan terhadapnya, sanksinya ialah melepaskan status kebudakannya. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj secara Sahih Muslim mengomentari hadis ini bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum memerdekakannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah saja. Meski demikian, kata Imam Muslim, para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini agar bersikap baik dan menahan diri untuk menyiksa seorang budak. Bahkan kesunahan memerdekakan budak di sini dengan harapan sebagai penebus dosa atau kezaliman yang dilakukan sang tuan. Artinya melakukan penyiksaan kepada budak itu perbuatan zalim, dan agama Islam mengajarkan agar kita menjauhi beragam perbuatan zalim. Bila menyiksa budak dikategorikan perbuatan zalim, lantas bagaimana bila dilakukan kepada orang merdeka sebagaimana perbuatan para kolonial? Para jamaah sholat Jumat yang dilakukan oleh Allah, dalam pandangan Islam, kolonialisme dan imperialisme merupakan kezaliman. Maka menghindari kezaliman dengan menjadi merdeka merupakan sebuah anjuran dalam Islam sendiri. Manusia merdeka memiliki sebuah kelebihan dibandingkan manusia yang berada di bawah kekuasaan manusia yang lain. Dengan merdeka, maka seseorang memiliki kebebasan dan hak penuh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nabi Muhammad sendiri menyadari kalau sistem perbudakan merupakan bentuk penjajahan dan bertentangan dengan fitrah manusia. Namun Nabi tidak langsung menghapus sistem tersebut begitu saja, sebab kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya beliau menggunakan strategi yang sangat halus yang tidak disadari banyak pihak, yaitu sebagaimana cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya. Keinginan dan anjuran Nabi untuk menjadi manusia merdeka mendapatkan dukungan dari ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran
surah Hujurat ayat 13. Ayat tersebut mempertegas posisi manusia di hadapan Allah yang setara semuanya. Hanya yang paling bertakwalah yang paling tinggi derajatnya. Dengan demikian dalam konteks kemerdekaan dan penjajahan, seyogyanya manusia itu tidak